di sini perlu diketahui bahwasanya hukama itu adalah bentuk plural atau jamak dari kata hakim. Hakim itu Allah Ta'ala dalam Al-Quran salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berikutnya adalah melanjutkan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Abdullah Anas. Wal maqala al-ishruna, adapun artinya adalah bijaksana. Jadi tingkatan atau martabat dari suatu keilmuan yang dimiliki oleh seseorang itu yang pertama adalah tolek. Tolek di sini bisa diartikan sebagai mubtadi atau pemula, sama seperti saya itu adalah pemula dalam masalah agama. Yang kedua, setelah dia menjadi pemula, dia akan naik tingkat menjadi alim, orang yang pintar, yang ahli di dalam melaksanakan atau memahami ilmu agama. Tingkat berikutnya itu adalah al-amil. Di samping dia memahami tentang apa yang disampaikan di dalam agama atau ajaran-ajaran yang ada di dalam agama, dia melaksanakannya. Karena dewasa ini mungkin banyak orang yang pandai A, B dan seterusnya, tapi perilakunya itu tidak mencerminkan apa yang dia ketahui. Berarti dia belum pada tingkatan amil atau orang yang melaksanakan ilmunya, orang yang mengamalkan ilmu. Dan fase terakhir dari orang yang mencari ilmu adalah mukhlis atau sama dengan hakim. Hakim itu sementara ini yang saya ketahui artinya bijak. Jadi ada orang yang pandai, kemudian ada orang yang mengamalkan ilmunya, namun belum bijak dalam melaksanakan sesuatu. Artinya pertimbangannya itu belum semendalam hal tersebut. Jadi kalau orang sudah mungkin faktor emosinya sudah stabil, kemudian usianya sudah di atas 40 tahun, pengetahuan agamanya juga luas dan lain seterusnya, itu biasanya orangnya biasanya pribadi tersebut itu lebih bijak, lebih arif dalam memberikan sesuatu dalam hal-hal mengarahkan kebaikan. Jadi hukama itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tunggal hakim. Jadi itu di atasnya sudah di atasnya ulama. Ulama itu kadang belum tentu hakim, belum tentu bijaksana. Artinya mungkin emosinya belum stabil, kemudian pertimbangannya mungkin belum relevan dan lain semacamnya. Kaifa anta hina su'ila, bagaimana dirimu ketika ditanya kaifa anta, bagaimana pribadimu? Ai ala ayyi halin anta, bagaimana keadaan? Faqala, kemudian seorang bijak bestari tersebut berkata, ana ma'al maula alal muwafiqi, saya terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Alal muwafiq itu senada atau selaras. Artinya seorang bijak bestari di sini mengatakan bahwasannya seseorang yang dikatakan baik itu yang pertama ma'al maula muwafiqin. Ketika ada perintah, ketika ada larangan yang diberikan oleh Tuhannya, maula di sini bisa diartikan sebagai Tuhan, karena maula itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang yang sesuatu atau kekuatan yang mengatur jagat raya ini, atau bisa diartikan sebagai robba atau robbi. Robba itu Tuhan, kalau robbi
maula di situ bisa diartikan sebagai robba atau robbi, yang mengatur jagat raya semuanya, siang malam, bahkan tingkah laku kita, pribadi kita, itu semua diatur oleh maula. Kalau sudah ada aturan dari maula atau dari robba atau dari Tuhan, maka seyogyanya kita sebagai al-abid, seyogyanya kita sebagai makhluk itu alal wafi, senada dengan aturan Tuhan. Dalam tanda hukum diartikan sebagai takwa, karena definisi dari takwa sendiri yang paling mendekati kebenaran, imtisalun li awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtisal di sini atau melaksanakan perintah Allah itu sederhana sebenarnya. Dalam syariat agama, Allah Ta'ala itu memerintahkan tidak terlalu, bahkan bisa dianggap ada dispensasi nanti di dalamnya. Semisal bulan Ramadan, bagi yang tidak kuat, bagi yang tidak mampu, bagi yang benar-benar berhalangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya mendispensasi atau meringankan mereka terhadap perintah kewajiban berpuasa. Begitupun sholat pun begitu. Ketika dalam perjalanan dan lain sebagainya mereka melaksanakan sholat kok terlalu sulit, mungkin kendaraannya tidak mau berhenti, tempat duduknya tidak ada, arah kiblatnya itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka di situ ada dispensasi. Begitu banyak kemurahan terhadap syariat yang diperintahkan dalam agama. Jadi muwafiq di sini artinya selaras dengan tuntunan agama. Itu adalah hal yang sangat dianjurkan, bahkan sangat ditekankan. Yang kedua, wa ma'an nafsi 'alal mukhalafah li muradatiha, terhadap kehendak hawa nafsu, ala mukhalafati li muradatiha. Artinya seseorang yang mencapai puncak bijak lestari atau orang yang bijaksana itu biasanya terhadap ajakan hawa nafsu itu mukhalafah. Sebaliknya, kalau nafsu atau keinginan manusia itu menginginkan A, maka dia akan melaksanakan B. Kalau dia nafsu mengatakan C, maka dia akan melaksanakan A. Nafsu itu disifati innan nafsa la ammaratan bisu. Dalam sebuah keterangan mengatakan bahwasanya nafsu, keinginan manusia, kehendak manusia, la ammaratan bisu, itu banyak sekali mengajak terhadap hal-hal yang negatif. Nafsu untuk berkata bohong, nafsu untuk melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Nafsu atau keinginan. Nafsu itu diartikan sebagai keinginan. Kalau arti aslinya nafsu itu yang pribadi, atau bisa diartikan sebagai nafas. Cuman yang paling relevan untuk pembahasan kali ini, nafsu itu sendiri diartikan sebagai sebuah hasrat atau keinginan manusia. Siapa yang tidak ingin? Nafsu itu biasanya ingin sesuatu yang disenangi. Karena di beberapa referensi yang saya baca, nafsu itu seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang sedang menyusui. Ketika susuannya itu diberhentikan atau bahasa Jawa disapi ya, atau ketika disapi dia akan menangis menjerit. Jadi nafsu itu diibaratkan seperti anak kecil yang sedang menyusui. Ketika aktivitas menyusui itu dihentikan, maka dia akan meronta, menangis. Begitupun dengan hasrat kita, keinginan kita. Kalau kita alasan pribadi melihat uang yang begitu banyak, mustahil saya tidak tergoda. Atau misalkan ada pemberitaan misalkan seorang pejabat terkena OTT KPK. Mungkin karena dia ada waktu, ada kesempatan, ada yang korupsi kan gitu. Ketika kita mencelanya dasar koruptor itu, kita dihadapkan dengan uang yang begitu banyak, kesempatan, belum tentu kita bisa terhindar dari tindak perilaku korupsi, karena belum tentu nafsu kita
keinginan kita atau hasrat kita itu lebih kecil daripada koruptor yang terkena OTT KPK. Jadi yang bisa mengukur hasrat keinginan diri kita tidak lain kecuali pribadi kita masing-masing. Makanya Allah Ta'ala itu Al-Alim, zat yang maha mengetahui hingga relung sanubari terdalam yang dimiliki oleh manusia. Jadi ketika hati kita berkeinginan rentak saja untuk melaksanakan hal-hal yang negatif, Allah itu tahu. Kalau saya secara pribadi manusia, ketika melihat panjenengan semua, nahnu bidzawali, ya apa yang panjenengan lakukan, ya itu yang saya lihat. Kalau dibalik itu, ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Sehingga yang dikatakan orang takwa itu adalah mukhalafah linnafsi. Dia melawan keinginan terberat di dalam dirinya, hasrat untuk melaksanakan perbuatan, hasrat untuk melaksanakan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan agama. Itu akan baik. Yang ketiga, yang dikatakan sebagai orang yang hakim, orang yang bijaksana, ketika wa ma'al khalqi 'alan nasihat, ketika bersama dengan sesama makhluk yang lain, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, tanpa pandang apapun, dia itu akan nasihat. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sering kita dengar, berilah saya nasihat, berilah saya apa. Nasihat itu sebenarnya serapan dari bahasa Arab. Nasihatun dari kata nasoha, yang artinya ad-du'a ila ma fihi shalah, mengajak seseorang untuk kebaikan. Ya, kalau mengajak itu kan tidak ada paksaan. Mengajak itu kan sama dengan menawarkan, sama dengan kondektur. Pak, mau kemana? Mau ke Surabaya. Oh ya sudah gitu. Ya kondektur tidak bisa memaksa orang yang ingin pergi ke Kediri, tapi memaksa orang yang ingin pergi ke Kediri tapi busnya itu jurusan Probolinggo, ya nggak bisa. Ya berarti sama dengan hal-hal yang kita lakukan setiap hari ketika kita bercengkrama dengan orang lain, lalu kita mengajak dia dengan kebaikan, itu tujuannya mengajak, menawarkan. Ya kalau yang diajak itu tidak mau, ya baru terjemah, ya sudah. Karena selaras dengan apa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tujuannya untuk mengajak, bukan memaksa. Jadi dalam kebaikan itu tidak ada ajakan, tidak ada paksaan, terlebih ajakan itu yang paling mengena terhadap orang yang diajak ketika nasihat itu berupa contoh yang baik, itu luar biasa. Jadi kalau cuma ceramah 7 sampai 10 menit, apalagi waktunya mungkin tidak pas, timingnya mungkin tidak pas dan lain semacamnya, itu bisa jadi ajakannya diajukan. Tapi kalau ada sosok yang perilakunya, tata keramanya, akhlakul karimahnya itu baik, tanpa dia berkata apapun, orang akan menjadikan sosok tersebut sebagai role model atau model yang ideal. Oh itu loh api, nah, kan gitu biasanya, seperti Pak Iku loh api. Dia tidak perlu berkata apa-apa, perilakunya sudah menjadi dakwah terhadap diri. Jadi nasihat di sini bisa diartikan sebagai ucapan atau perbuatan yang mengilhami, menginspirasi orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun itu, dalam hal apa, terlebih bisa menjadi hal yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Baru dia dianggap sebagai seorang yang hakim, yang bijaksana. Yang terakhir, ketika seseorang sudah mencapai martabat atau derajat hakim, orang yang bijaksana adalah wa ma'ad dunya ad-darurah. Artinya, hal-hal yang dia miliki dalam kehidupan dunia ini hanya bersifat primer. Kebutuhan manusia itu kan diantaranya kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan yang lain. Kita bisa hidup walaupun misalkan tanpa kota, misalkan kota internet misalkan ini contoh sederhananya. Kalau kita nggak punya kota, asalkan punya nasi dan punya sandang pangan, kita tetap bisa makan dan hidup terus berlanjut. Tapi sekarang kota internet itu sudah menjadi hal yang primer, gitu
kan ya? Karena berbagai macam aktivitas yang sekarang kita lakukan membutuhkan koneksi internet. Ya berarti koneksi internet itu kalau kebutuhannya sangat pokok, dia akan meningkat menjadi kebutuhan primer. Nah, manusia yang hebat atau manusia yang hakim, diantaranya yang bijaksana, itu mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Apa yang dia butuhkan pada hari ini? Manusia itu diberi makan nasi satu porsi, itu sudah kenyang. Kenyangnya mungkin sampai 6 jam kemudian. Tapi camilan yang dia butuh, yang dia inginkan itu berbagai macam. Ya, contoh sederhana yang bisa saya pribadi lakukan, contoh sederhana yang bisa saya contohkan saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan itu kan biasanya ada apa namanya di penjual takjil itu kan ya, yang pinggir jalan ada jualan takjil, bagi-bagi takjil. Itu menjelang buka puasa itu rame. Mulai dari takjil A hingga Z itu kita sediakan semuanya di meja makan. Coba kita sudah berbuka puasa, ada beberapa makanan yang kita makan, yang lain tidak termakan misalnya. Ya berarti kita membeli takjil tersebut secara emosional karena kita ingin ini, ingin itu. Tubuh kita kan sedang lapar. Ketika sedang lapar, apapun yang bentuk makanan, apapun yang ada di depan kita, itu terasa enak. Sehingga kita membeli takjil tersebut dengan emosi. Karena kondisi sedang lapar dan dahaga. Berbagai macam bentuk takjil mulai dari aneka minuman hingga makanan kita sediakan. Tapi ketika sudah beduk, sudah buka puasa, diminum satu es saja sudah hilang semuanya keinginan untuk makan yang lain. Apalagi sudah sudah berbuka puasa dengan nasi, dengan lauk pauk, itu yang lain tidak ada camilan doang. Ya berarti yang kita butuhkan cuma makan satu porsi tersebut. Yang lain itu bukan primer, yang lain sekunder. Nah, kalau kita bisa menekan keinginan tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang merdeka. Kenapa kita sangat bergantung kepada itu? Karena kita menginginkan seperti ini. Mengapa kita sampai menghamba, misalkan ya, menghamba kepada pangkat, kedudukan dan uang? Ya karena kita menginginkan hal-hal yang melebihi orang lain. Karena kita gengsi dengan kendaraan semacam ini, karena kita gengsi dengan jabatan ini, karena kita merasa rendah kalau hanya sebatas nyun sewu menjadi tukang parkir, karena kita merasa rendah diri karena hanya menjadi tukang pel. Kita melihat derajat atau pangkat atau martabat yang lebih tinggi. Sebenarnya menjadi tukang parkir, biaya penghasilannya mungkin sederhana, sedikit, tapi bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi karena dia gengsi, maka keinginannya untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih tinggi akan membutakan perilakunya, membutakan akhlaknya untuk melakukan sesuatu secara instan dan itu negatif. Mungkin dari situ perilaku koruptor terjadi. Sebagaimana saya ketahui di berbagai media, saya tahu koruptor itu nggak ada yang miskin kayaknya, iya Pak ya. Koruptor itu nggak ada yang miskin. Rata-rata ya secara keilmuan mereka sudah sudah tinggi, kemudian jabatannya juga sudah oke. Tapi perilaku korupsinya itu bukan karena dia butuh uang, ya karena hobi aja mungkin ya. Mungkin karena hobi saja. Artinya karena dia didorong untuk memiliki hal-hal yang lebih sehingga melegalkan hatinya untuk melaksanakan sesuatu yang negatif. Nah, manusia yang merdeka adalah manusia yang hanya melakukan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi primer, apa yang menjadi pokok dalam kehidupan kita. Ya kalau kita dalam sehari cukup dengan makan 2 kali, berarti ya kita hanya bekerja untuk mencukupi itu saja. Kalau kita punya keluarga yang dalam sehari dibelanjakan 50.000, ya kita hanya bekerja untuk 50.000. Untuk hal-hal yang lain ya besoknya lagi. Untuk investasi dan lain semacamnya, itu berarti kita menjaga sesuatu yang lebih baik ke depannya. Yang tegas, 4 hal ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh hakim atau orang yang bijaksana. Kita tahu sudah di awal sudah saya singgung bahwasanya
Hakim itu adalah derajat yang paling tinggi setelah kamil, alim, oleh. Jadi kita tinggal mengukur pribadi kita di mana taraf kita. Apakah kita sudah alim, apakah kita sudah kamil, atau kita masih berjalan sebagai seorang oleh, sebagai seorang pelajar yang haus akan segala macam pengetahuan. Itu adalah beberapa tingkatan dari seorang hakim yang rasanya sangat ideal sekali menjadi pribadi. Ya, sederhananya kalau bagi saya, hal tersebut kalau tidak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Misalkan, jadi malah yutroku kulun, la yutroku kulun. Kalau semuanya itu nggak bisa dilakukan, ya jangan ditinggalkan semuanya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Sekian dari saya, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dan dipetik. Adapun kesalahan-kesalahan, saya harap panjenengan semua bisa memaafkan dan memaklumi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.